Perkenalkan, nama saya Matthew Lemboy dari kelas 11-10. Saat ini saya akan membahas salah satu teks dalam bahasa Indonesia, yaitu teks argumentasi. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu teks argumentasi. Teks argumentasi adalah teks yang dibuat untuk menyampaikan pendapat dan pandangan dari sang penulis terhadap suatu topik atau permasalahan. Nah, tentunya juga harus disertakan dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang kuat. Nah, teks argumentasi digunakan agar para pembaca sependapat dengan argumen sang penulis. Baik, kita masuk pada struktur teks argumentasi. Struktur teks argumentasi terdiri dari 3 bagian penting. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang pernyataan atau tesis. Bagian ini memperkenalkan topik dan menyatakan pendapat penulis. Penulis menjelaskan konteks isu yang akan dibahas, serta pentingnya topik tersebut untuk menarik perhatian pembaca. Misalnya, dalam topik tentang penggunaan media sosial, penulis dapat membuka dengan data statistik pengguna media sosial di Indonesia untuk menunjukkan relevansi isu tersebut. Yang kedua adalah badan argumen. Badan argumen ini adalah teks argumentasi di mana penulis menyajikan argumen-argumen yang mendukung pendapatnya. Setiap argumen disertai dengan bukti, data, atau konkret. Misalnya dalam argumen tentang pembatasan media sosial, penulis dapat menyatakan penelitian mengenai dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental. Yang ketiga dan yang terakhir adalah kesimpulan. Di bagian akhir, penulis merangkum argumen yang telah disampaikan dan menegaskan kembali pendapatnya. Penulis juga bisa menjelaskan tindakan atau langkah yang perlu diambil. Misalnya, penulis dapat mendorong pembaca untuk menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Kita masuk pada bagian terakhir yang akan kita bahas, yaitu adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam teks argumentasi sangat penting untuk memastikan bahwa argumen yang disampaikan dengan jelas dan efektif. Berikut beberapa kaidah kebahasaan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahasa formal. Menggunakan bahasa baku dan formal untuk menunjukkan keseriusan dan kredibilitas penulis. Yang kedua adalah kosakata spesifik. Memakai istilah yang tepat dan relevan untuk memperjelas maksud, seperti istilah khusus dalam topik tertentu. Yang ketiga adalah kalimat kompleks. Menggunakan kalimat utama dan penjelasan untuk mendalami argumen sehingga lebih jelas dan mendetail. Dan yang terakhir, transisi yang jelas. Menggunakan kata penghubung seperti namun, sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menjaga alur yang logis dan memudahkan pembaca untuk mengikuti argumen. Baiklah, di akhir pembahasan saat ini, saya meminta maaf jika ada salah kata, dan semoga materi yang saya bawa dapat bermanfaat dan memperkaya ilmu bagi kita semua. Dan ada satu pantun yang saya mau bawakan. Sore hari cuaca cerah, anak kecil bermain layang-layang. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih.